Halo Sobat Gardening at Home. Kali ini Gardening at Home akan membahas tentang bagaimana cara untuk menanam bunga daylily atau tanaman daylily agar cepat beranak dan juga cepat berbunga. Nah, ini saya akan kasih tutorialnya. Jadi ini adalah daylily dari kebun sendiri yang sengaja aku ambil karena udah banyak rumputnya, jadi aku pindahkan ke tempat lain agar bisa lebih leluasa untuk beranak lagi. Nah, Sobat Gardening, ini daylily dari berbagai jenis ya, dan aku agak lupa bunganya, tapi yang jelas bunganya ini bagus-bagus sekali. Bukan jenis daylily yang biasa, karena memang yang aku beli ini jenis-jenis yang enggak umum atau yang agak khusus untuk area di sini ya. Nah, kali ini aku akan membahas tutorial untuk memperbanyak bunga daylily ini. Jadi ini adalah daylily kisaran umur 2 tahun dari sekarang. Jadi aku tanam 2 tahun lalu, dan terus pada saat dulu itu aku tanam kecil banget ya, nggak kayak gini. Jadi aku tanam itu seperti ini nih, anakannya aja. Aku beli dari eBay. Dulu itu 1 kardus, daylily-nya banyak banget, dan itu daylily dari jenis F1 alias silangan. Jadi bukan daylily dari asli ya, udah silangan semua daylily-nya. Kebetulan yang jual itu adalah pemulia tanaman daylily ini. Nah, pas itu karena dia udah kebanyakan, jadi dia jual itu per box kardus. Nah, terus kemudian aku beli, itu harganya murah, tapi aku pikir awalnya itu bunganya jelek, aku pikirnya gitu. Tapi ternyata setelah berbunga, daylily-nya bagus-bagus semua. Dan kalian bisa lihat di video-videoku sebelumnya tentang bunga daylily, itu adalah bunga-bunga daylily yang aku beli dari pemulia tanaman itu. Nah, sekarang ini daylily yang sama ya, yang aku beli dulu itu. Sekarang aku mau pindahkan ke tempat yang lebih bagus lagi agar bisa leluasa untuk beranak dan tahun depan bisa berbunga lebih banyak lagi. Ya, bagaimana tutorialnya? Ayo kita ikuti ya. Jangan lupa ya sampai akhir, sehingga nanti Sobat Gardening akan tahu kalau seandainya memiliki bunga daylily, bagaimana cara menanamnya agar bagus, cepat berbunga dan beranak. Simak terus ya dari awal sampai akhir, oke? Nah, yang pertama kita gali umbi bunganya. Nah, ini seperti ini ya. Kita gali seperti ini, biarkan seperti ini ya, teman-teman. Setelah itu kita buat lubang, nggak terlalu dalam ya teman-teman, nggak terlalu dalam. Ingat ya, untuk menanam bunga daylily itu nggak terlalu dalam. Karena apa? Karena crownnya atau mata tunas bunga daylily itu adalah kuncinya untuk bisa beranak banyak. Jadi crownnya ini ada di sini ya, ini ya, ini crownnya. Jadi persimpangan antara umbi ya atau rimpang dengan batangnya, itu disitulah nanti tumbuh tunas-tunas barunya pada bunga daylily ya teman-teman. Jadi untuk menanam kita nggak boleh terlalu dalam galiannya, lubangnya ya. Ini terus kita biarkan lubangnya agak lebar ya teman-teman. Kenapa? Agar akar-akarnya nanti bisa leluasa untuk tumbuh di dalam tanah ini, nggak terlalu dalam. Oke, kita ambil ya teman-teman. Nah, kita ambil ini ya, kita ambil seperti ini. Ini akar-akarnya bisa kita potong juga ya, sebenarnya bisa kita potong ini akar-akarnya, tapi kalau teman-teman nggak mau juga nggak masalah. Nah teman-teman,
Ini nanti kita mau potong dulu ya akar-akarnya biar pas. Nah, potong aja nggak masalah. Bunga daily itu dipotong akarnya nggak jadi masalah ya teman-teman. Jadi buat kalian yang punya bunga daily, coba budidayakan ya. Nah, ini yang jenis F1 ya, akarnya bisa masukin juga ke dalam tanah juga nggak apa-apa. Nah, udah nih ya, seperti ini ya. Perhatikan ya teman-teman ya, ini crownnya ya harus di atas. Nah, kita udah taruh sini ya, tapi kita bisa, ini cara yang pertama atau cara yang kedua. Cara yang kedua, kita taruh dulu tanah di sini ya. Nah, kita bikin gundukan tanah di tengah seperti ini teman-teman ya. Ini kita bikin gundukan tanah di tengah-tengah lubang. Setelah itu masukkan bunga daylily ini. Nah, seperti ini. Nah, ya. Setelah ini jadi gundukan tanahnya itu ditutupi oleh bunga daylily. Tujuannya apa? Biar dia nggak terlalu ke bawah ya. Nah, crownnya itu, batas crownnya itu kalau bisa nggak terlalu dalam. Jadi kalau bisa sekitarannya 3 cm atau 4 cm di bawah permukaan tanah rataan ini ya. Setelah itu kita taruh pupuknya. Nah, pupuknya kita pakai tai sapi. Aku lebih suka pupuk pakai tai sapi ya teman-teman. Kenapa? Karena dia bagus untuk pertumbuhan daun, penggemukan tunas, dan juga percepatan nutrisinya. Dari pengalaman aku, tai sapi ini membuat tanaman lebih besar. Jadi tanaman yang awalnya kecil, kita pupuk pakai tai sapi jadi besar. Contohnya bunga lili ya. Itu bunga lili itu di video-video sebelumnya, lili ya, bukan daylily. Itu bunganya gede-gede, batangnya kuat, besar-besar karena aku pupuk dengan tai sapi ini. Ya, aku kasih tai sapi 3 genggam lah istilah kata ya. Nah, ini udah seperti ini ya teman-teman. Terus setelah itu masukin tanah. Yang perlu diingat adalah crownnya atau mahkota atau persimpangan antara batang dengan akar itu kita harus sejajar tanamnya ya dengan permukaan tanah. Nah, ini kayak gini udah ya teman-teman. Terus kita kasih air. Kasih airnya nggak usah terlalu penuh ya, cuma segini aja, cuma buat resapan aja sebenarnya. Airnya itu cuma buat resapan. Nah, setelah itu kita diamkan dulu teman-teman sampai meresap airnya. Nah, ini daylily ini sebenarnya kalau kita nggak pakai teknik seperti ini, nanti anakannya itu akan lama. Jadi aku sendiri sudah bereksperimen ya mengenai bunga daylily ini. Jadi aku taruh di beberapa tempat, terus aku dengan cara yang satu digali agak dalam, yang satu agak seperti ini. Nah, terus dari eksperimenku ini yang seperti ini, yang caraku ini sekarang itu lebih cepat beranak. Jadi dalam 1 tahun dia bisa beranak sampai 5 kali lipat. Jadi 1 indukan jadi 5 indukan gitu. Sementara yang aku tanam terlalu dalam, dia tetap jadi 1. Karena memang analisaku, karena si calon tunasnya ini tertutupi tanah sehingga dia nggak bisa muncul ke permukaan. Jadi dia cuma bisa standby di situ aja. Otomatis indukannya cuman itu aja, dia nggak bertambah. Ini contohnya. Ini tahun kemarin itu ketutup sama rumput, jadinya anakannya jadi 4. Ada 5 sebenarnya, satunya tadi kegali kepotong jadi cuma 4 sekarang. Nah, dari 4 ini tahun depan mungkin bisa jadi double atau triple lagi ya, karena tergantung nutrisi di dalam tanah juga sih untuk
penguatan akarnya yang bisa membentuk calon-calon tunas lagi untuk kedepannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang punya bunga daylily dan tinggal di Indonesia, ini bunga daylily ini cocok ya tinggal di Indonesia, bisa ditanam di Indonesia. Dan varietas bunga ini nih banyak banget, ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu. Dan sekarang kalau mau tanam, tekniknya seperti ini aja ya teman-teman. Ini saya jamin cepat beranak dan menghasilkan. Buat teman-teman yang memang buat petani-petani atau siapapun lah yang atau untuk dijual kembali, teknik seperti ini sangat cepat teman-teman untuk perbanyakan bunga daylily ya. Oke, segitu aja dulu teman-teman. Nanti akan saya bagikan info-info seputar tips trik penanaman bunga ataupun cara merawat bunga, terutama bunga-bunga di 4 musim ya di negara Jerman ini. Bagi yang mau atau menanyakan sesuatu tentang seputar bunga, bisa komentar atau juga bisa masuk ke Facebook fanpage namanya Gardening at Home juga. Dan juga kalau suka dengan video-video bisa like dan subscribe untuk kemajuan channel kita bersama. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.